Selamat siang, Tribuners Live Update siang kembali hadir menyapa Anda edisi Jumat 29 Juli 2022. Siang ini kami akan menyajikan berbagai informasi mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firdananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyatakan dapat menolak pengajuan permohonan perlindungan diajukan Putri Chandrawati, istri Irjen Ferry Sambo. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan pihaknya dapat menolak permohonan perlindungan dalam kasus dugaan pelecehan dan pengancaman dialami Putri bila dianggap tidak kooperatif. Secara prosedur, LPSK memiliki tenggat waktu untuk mengkaji permohonan perlindungan dengan melakukan investigasi serta asesmen terkait kasus selama 1 minggu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Bima Putra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Iya, dapat saya sampaikan bahwa Putri, istri dari Irjen Ferdy Sambo, sebelumnya sudah mengajukan permohonan perlindungan pada LPSK, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2022. Sementara untuk Baradae, yang menjadi saksi dalam kasus ini, mengajukan permohonan perlindungan pada hari sebelumnya, pada tanggal 13 Juli 2022. Setelah menerima pengajuan permohonan tersebut, tim LPSK sudah menjadwalkan untuk proses investigasi melalui wawancara dengan para pemohon dan asesmen psikologis. Namun hingga kini, baik Putri maupun Baradae belum datang ke kantor LPSK untuk memberi keterangan lebih lanjut dan mengikuti proses asesmen psikologis. Menurut Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, bahwa pihaknya secara prosedur memiliki waktu selama 7 minggu sejak pengajuan kepada LPSK untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak. Namun menurut Hasto, karena dinamika kasus yang termasuk tinggi, pihaknya akhirnya memperpanjang tenggat waktu menjadi 1 bulan. Namun setelah diperpanjang tersebut, baik Putri maupun Baradae hingga kini tidak atau belum datang ke kantor LPSK untuk mengikuti prosedur investigasi maupun asesmen psikologis. Hasto menyatakan pada hari Rabu kemarin pihaknya sudah menjadwalkan Putri dan Baradae untuk datang, namun keduanya tidak bisa hadir. Menurut Hasto, pihaknya sudah bersurat kepada pihak Korps Brimob di mana tempat satuan Baradae bertugas agar dapat untuk membantu proses investigasi dan asesmen psikologis sehingga Baradae dapat datang ke kantor LPSK. Sementara untuk Putri, istri Irjen Ferdy Sambo, menyatakan bahwa belum bisa hadir karena masalah psikologis masih terguncang sehingga belum dapat memberi keterangan lebih lanjut. Menurut Hasto, jika hingga 30 waktu hari kerja baik Putri maupun Baradae belum datang untuk memberi keterangan dan mengikuti proses asesmen psikologis, pihaknya dapat mengambil kesimpulan bahwa kedua pemohon tidak kooperatif atau tidak memiliki itikat baik, di mana itikat baik ini dikatakan Hasto merupakan satu syarat bagi pemohon dalam kasus tindak pidana, baik korban maupun saksi, untuk mendapat perlindungan dari LPSK. Bila dinyatakan nantinya oleh pimpinan LPSK tidak kooperatif atau tidak memiliki itikat baik, Hasto mengatakan pihaknya akan menolak pengajuan permohonan dari Putri maupun Baradae dalam kasus ini. Untuk sekarang pihak LPSK masih menunggu baik dari Putri maupun Baradae terkait kapan keduanya bersedia datang ke kantor LPSK untuk proses investigasi dan asesmen psikologis. Demikian yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Bima dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lampung, Saudara. Sepeda motor milik guru honorer di sebuah SDN di Lampung Utara raib di parkiran sekolahnya. Guru honorer selaku korban curanmor yakni Rosa Rahma Laura, 27 tahun, warga Jalan Bangau 5 Kelapa 7, Lampung Utara. Rosa harus merelakan kendaraannya hilang di parkiran SDN 6 Kelapa 7, Kota Bumi, Lampung Utara pada Rabu sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Anung Bayuardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anung.
Ya, rekan Firda, bisa dijelaskan aksi pencurian tersebut terjadi di SD Negeri 6 Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Saat itu kondisi sekolah memang sudah tampak sepi, hanya beberapa guru saja yang tinggal di sekolahan. Sebab saat itu juga selesai vaksinasi GISA. Di sekolah itu telah melaksanakan vaksinasi GISA. Kemudian beberapa guru masih di ruangan. Betapa terkejutnya korban Rosa melihat motornya tidak berada di parkiran. Ia sempat menanyakan kepada rekan-rekannya yang masih berada di sekolah, namun mereka juga tidak melihatnya. Kemudian ia juga berusaha mencari sepeda motornya tersebut di sekitar sekolahan, namun nihil. Begitu juga rekan kerjanya Putri Cindy mengatakan bahwa saat itu ada seseorang yang masuk ke dalam lingkungan sekolah yang dicurigai sebagai pelaku. Pelaku tersebut sempat membuang air kecil di toilet sekolah setempat. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke Polres Lampung Utara. Di tempat ini juga, selain Rosa, rekannya Vira juga mendapatkan hampir menjadi korban pencurian, sebab motornya sudah dicongkel di konteks motornya. Namun diduga pelaku tidak bisa membawa kabur motor tersebut dan motor Rosa lah yang dibawa kaburnya. Atas kejadian tersebut, Kepala Sekolah Mayunah mengimbau kepada Dewan Guru tetap memberikan kunci pengamanan tambahan di masing-masing motor yang dibawanya. Demikian rekan Rosa. Ya, baik, terima kasih jurnalis dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. ASEAN Para Games ke-11 2022 yang akan digelar pada 30 Juli hingga 6 Agustus nanti akan dapat dihadiri oleh penonton. Ketua Inaspok Gibran Rakabuming-Raka mengatakan untuk tiket masuk digratiskan sehingga masyarakat bisa datang untuk menyaksikan. Meski tiket dijual secara gratis, Gibran menegaskan untuk kapasitas atau jumlah penonton melihat situasi COVID-19. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Adi Surya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, baik rekan Firda, memang benar ASEAN Para Games akan segera dimulai tepatnya besok pada Sabtu 30 Juli 2022 dan besok sendiri pun acara akan dibuka dengan opening ceremony dengan dihadiri 11 kontingen peserta ASEAN Para Games dan sejumlah tamu undangan. Dan kemarin memang sudah ada bentuk gladi kotor yang juga sudah dipantau oleh Ketua Inaspok Gibran Rakabuming-Raka dan Menpora langsung di Stadion Manahan. Dan memang benar untuk acara ASEAN Para Games ke depannya yang diselenggarakan hingga 6 Agustus 2022 memang bisa dihadiri oleh penonton. Dan untuk tiketnya sendiri memang dijual secara gratis. Dan dari informasi yang diterima Tribun Solo memang sudah ada sekitar 4.000-an tiket dan sudah terjual. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Adi dari Tribun Solo atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumsel. Saudara mengaku sebagai paranormal, Imam Syafat, 29 tahun, warga Dusun 2, Desa Tugu Jaya, ditangkap oleh tim Polsek Lempuing setelah mencabuli 3 orang perempuan yang masih satu keluarga. Dari tindakan bejat tersebut, akibatnya ibu korban SH, 31 tahun, kakak pertama korban yang sedang hamil 6 bulan berinisial N, 22 tahun, dan korban SA, 15 tahun, mengalami trauma berat. Kapolres Oki AKBP Dilianto melalui Kapolsek Lempuing AKP Aka Sumbiring mengatakan kejadian tersebut berawal saat pelaku berkenalan dengan SH di laman media sosial Facebook. Perkenalan pelaku dan korban diawali dari saling berbalas pesan di Facebook. Kemudian pelaku mengaku jika dirinya sebagai paranormal dan merupakan lulusan dari pondok pesantren. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Nando yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nando. Ya, selamat siang rekan Firda dan pemirsa Tribun News dimanapun berada. Kemarin Polsek Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir merilis pelaku persetubuhan anak di bawah umur dengan modus dapat menyembuhkan atau menghilangkan jin dan makhluk gaib yang ada di tubuh korbannya. Jadi diketahui kemarin korban sendiri sebanyak 3 orang yang merupakan
ibu dan 2 anaknya, yaitu korban berinisial SH sebagai ibu berusia 39 tahun, lalu kakak pertama korban yang juga sedang hamil 6 bulan dari suami sahnya berinisial N 22 tahun, dan korban yang di bawah umur berinisial SA 5 tahun yang mengalami trauma berat akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh IM 29 tahun. Jadi menurut Kapolsek Lempuing AKP AK Sembiring bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sebanyak 3 lokasi, yaitu tepat di tanggal 14 Juli 2022 lalu, di mana awal mula ibu dan anaknya berinisial SA bertemu dengan pelaku IM di salah satu waterboom di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing. Jadi sebelum bertemu, keduanya telah mengenal atau sudah berhubungan melalui Facebook. Jadi dilanjutkan pada tanggal 14 Juli, keduanya bertemu dan melakukan layaknya hubungan suami istri terhadap ibu dan anak korban berinisial SH dan SH. Lalu tidak berhenti sampai di situ, pada tanggal 17 Juli 2022 lalu juga pelaku dengan sengaja mendatangi rumah korban di Desa Mekarwangi atau C4, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Saat itu pelaku melakukan kembali persetubuhannya saat sedang menginap di rumah korban, yaitu dengan SH, SA 15 tahun dan anaknya yang sedang hamil berinisial M. Tidak berhenti sampai di situ juga, pelaku kembali mengiming-imingi ibunda dari korban SA ini untuk menitipkan anaknya di rumah orang tua angkat dari pelaku sendiri, yaitu berada di Desa Kepayang, Kecamatan Lempuing. Jadi waktu itu pelaku mengiming-imingi itu disekolahkan di pondok pesantren dan akan dicarikan pekerjaan. Namun bukannya pekerjaan yang didapatkan, justru orang tua dari pelaku, orang tua dari korban sendiri dimintai uang 10 juta rupiah. Atas dasar itulah orang tua kandung atau ayah dari SA mengajukan dan melaporkan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tersebut ke Polsek Lempuing. Dan saat itu pula Kapolsek Lempuing beserta Kanit Reskrim Polsek Lempuing Ibda Sukarman langsung mendatangi atau menuju rumah pelaku di Desa Tugujaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki, dan saat itu pula pelaku dapat dilumpuhkan tanpa perlawanan. Jadi dari kejadian tersebut atau tingkah laku pelaku dengan modus menjadi dukun palsu tersebut, maka pelaku dijatuhkan atau dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 81 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 atas perubahan tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dan selain itu juga pihak keluarga korban juga mengalami kerugian materi sebesar 2.900.000 rupiah. Sekian Firda yang dapat saya sampaikan. Maaf ada bunyi hujan. Baik, terima kasih Rika Nando dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Oki AKBP Dilianto melalui Kapolsek Lempuing AKP AK Sembiring. Dan berikut liputannya untuk Anda. Berapa lama itu Pak aksinya itu tanggal 17 Pak? Tanggal 17 tuh dia sempat tidur di rumah korban dari malam sampai ke pagi. Untuk pasal yang diterapkan sementara karena kita pakai Undang-Undang Perlindungan Anak, itu Undang-Undang Perlindungan Anak itu pasal 81 ayat 1 kedua Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
oleh kita di sini yang kita terapkan pasalnya. Pak, untuk yang terakhir Ancamannya, di Pak? tanggal 20 itu Pak, seperti apa Pak? Katanya dijanjikan anaknya bakal Bekerja, Pak. ya, Setelah tanggal 17 dia memagar rumahnya, itu dijanjikan bahwasanya anak yang di bawah umur ini dijanjikan akan dipondokkan dan akan dicarikan kerja. Sehingga pada tanggal 20 orang tuanya rame-rame mengantarkan anak tersebut ke kediaman tempat pelaku. Fenomena remaja yang mengenakan pakaian tak sesuai jenis kelamin mulai bermunculan di Citayam Fashion Week. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan pendampingan pada remaja tersebut. Terlebih, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria khawatir melihat laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan saat melenggak-lenggok di Citayam Fashion Week. Lebih lanjut, Riza mengungkapkan pakaian para remaja yang tak sesuai itu dapat mengaburkan identitas dirinya. Menurutnya, laki-laki yang berpakaian mirip perempuan atau sebaliknya juga dapat merusak etika, norma, dan agama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Indri Fahra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indri. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat siang rekan Tribunnews. Seperti diketahui bersama, fenomena Citayam Fashion Week terus mencuri perhatian masyarakat belakangan ini. Terlebih, para remaja Citayam Fashion Week bisa menunjukkan kreativitasnya di kawasan Dukuh Atas yang dikenal sebagai daerah perkantoran. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan Citayam Fashion Week merupakan fenomena yang luar biasa. Meskipun begitu, Riza mengantisipasi timbulnya perilaku-perilaku yang menyimpang di acara Citayam Fashion Week tersebut. Hal itu beralasan karena mulai beberapa belakangan ini sering bermunculan para remaja tidak berpakaian sesuai jenis kelamin, dalam artian laki-laki yang menggunakan pakaian seperti perempuan dan juga perempuan yang mengenakan pakaian seperti laki-laki. Menanggapi hal tersebut, pemerintah DKI Jakarta bakal memberikan pendampingan pada remaja tersebut, sebab Riza khawatir perilaku tersebut akan semakin melebar dan menular ke yang lainnya. Akan semakin menyebar dan lainnya. Kemudian setelah akan memberikan pendampingan juga, Pemprov DKI Jakarta juga bakal bekerjasama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta untuk memberikan pendampingan lebih lanjut agar para remaja yang menggunakan pakaian tidak sesuai itu bisa kembali ke kodratnya. Terima kasih, saya sambungan kembali ke rekan Firda. Terima kasih rekan Indri dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan berikut liputannya untuk Anda. Pak, terkait anak panis yang nikah, Pak. Ya, itu kan sudah seperti kita sampaikan, ada khawatiran kita, ya kan, ada laki-laki yang menggunakan busana muslim dengan penampilan yang tidak pas begitu, itu perlu ada pendampingan, bimbingan, itu sudah menjadi tugas dinas sosial, sudah kita lakukan itu. Ini sangat berbahaya ya, jangan kita pertontonkan, kita viralkan ya kondisi suasana itu mengaburkan identitas ya laki-laki perempuan ya, itu merusak etika, norma, agama, itu juga sangat tidak baik ke depan ya, apalagi bagi anak-anak yang umurnya masih umur anak-anak SMP ya. Kapan mulai direalisasikan, Pak? Itu sudah disampaikan ya, terus akan dilakukan. Pak, kapan? Surat edaran Bupati Bima Hajah Indah Damayanti Putri tentang joki cilik bagian dari eksploitasi anak di arena pacuan kuda berbuntut panjang. Puluhan orang yang menyebut diri sebagai komunitas pecinta kuda menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Bima pada Kamis 28 Juli. Tuntutan utamanya meminta Bupati Bima mencabut kembali SE tentang joki cilik yang sudah diterbitkan sebelumnya. Pasalnya dalam SE dengan tegas menyatakan larangan adanya anak di bawah 18 tahun sebagai joki cilik di Bima. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Setiawati Indah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indah. Halo rekan Indah. Halo rekan Indah, bisa mendengar kami dari studio?
Ya, silakan rekan Indah. Oke, baik. Terima kasih, Firda. Puluhan orang menyebut dirinya sebagai komunitas pecinta kuda menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Bima pada hari Kamis 28 Juli 2022. Tuntutan utamanya meminta Bupati Bima merebut kembali surat edaran tentang joki jirik yang sudah diterbitkan sebelumnya. Pasalnya dalam surat edaran itu dengan tegas menyatakan larangan penggunaan anak di bawah 18 tahun sebagai joki cilik di Bima. Koordinator aksi yaitu Pari yang ditemui Tribun.com menyatakan tidak kritik joki cilik dalam effort pacuan kuda. Pasalnya pacuan kuda ini banyak dimiliki oleh pecinta kuda, tidak bisa dinaiki oleh joki dewasa. Oleh karena itu, jika ingin menghapus kelas kuda lokal secara tegas, sama aja pemerintah menghapus lapangan pekerjaan para peternak kuda lokal selama ini. Joki cilik ini merupakan simbol keunikan pacuan kuda yang berada di Bima yang sudah diselenggarakan sejak lama. Masih di pantauan Tribun.com, masa aksi ini mulai tiba di depan kantor Bupati Bima sekiranya pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, kemudian membubarkan diri sekiranya pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Aksi ini berjalan damai di bawah puluhan polisi dan Satpol PP. Yaitu saja yang bisa sampaikan. Tidak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih rekan Indah dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, sebanyak 392 jemaah haji Indonesia debarkasi Makassar, kelompok terbang pertama, tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Kamis 28 Juli, sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Mereka berasal dari 3 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. 208 jemaah berasal dari kota Makassar, 61 dari kota Parepare, 119 dari Kabupaten Sopeng, dan 4 petugas kloter. Sebelum kembali ke daerah masing-masing, jemaah terlebih dahulu dibawa ke asrama haji Sudiang untuk tes antigen dan penyerahan kepada petugas haji daerah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Wahyudin Tamrin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wahyudin. Seorang anggota polisi di Polres Sorongkota diberhentikan tak hormat karena tersandung kasus pencabulan. Aser Raymond Ron Sumbre, anggota Polres Sorongkota, Papua Barat, diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri karena tersandung kasus pencabulan anak di bawah umur. Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Raymond digelar dalam sebuah upacara resmi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sorongkota KBP Yohanes Kindangen bertempat di Mapolres Sorongkota pada Kamis 28 Juli. Dalam upacara tersebut, Raymond dikawal 2 anggota Provos menuju lapangan apel dengan pakaian Polri lengkap. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Petrus Boli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Halo rekan Petrus. Siap, baik rekan Firda dan juga Tribuners di mana saja Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Sorong bahwa seorang anggota Polres Sorongkota bernama Bribka Aser Raymond Ron Sumbre diberhentikan secara tidak dengan hormat dari institusi Polri karena tersandung kasus pencabulan anak di bawah umur.
Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap yang bersangkutan digelar dalam sebuah upacara resmi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sorong Kota, AKBP Johannes Kindangen, bertempat di Mapolres Sorong Kota Kamis 28 Juli 2022. Dalam upacara itu, Raymond dikawal 2 anggota Provos menuju lapangan apel dengan pakaian polisi lengkap. Kemudian baju kepolisian yang dikenakan Raymond dibuka dan diganti dengan kemeja batik yang bertanda bahwa Raymond telah resmi diberhentikan dari institusi Polri. Tribuners dan juga Firda bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota 2 garing Romawi 7 garing 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia. Tentunya surat keputusan tersebut telah memperhatikan keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tertanggal 27 Mei 2022 atas nama Bribka Aser Raymond Ronsumre, NRP 84031548 dengan jabatan Brigadir Polres Sorong Kota, Polda Papua Barat. Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Raymond diambil tidak dalam waktu yang singkat, Tribuners. Kurang lebih 3 tahun keputusan ini diambil. Kapolres juga berpesan bahwa anggota yang diberhentikan dapat menerima keputusan ini dengan lapang dada. Ia juga berharap walaupun tidak menjadi anggota Polri lagi, Raymond tetap sebagai warga negara yang pernah dididik menjadi anggota Polri harus dan komitmen memiliki hubungan emosional dengan polisi dalam bersama-sama menjaga Kaptipmas di wilayah Kota Sorong. Tribuners, proses pemberhentian Aser Raymond Ronsumre melewati proses yang panjang selama kurang lebih 3 tahun. Personil ini juga diberhentikan atas kasus pencabulan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah di Pengadilan Negeri Sorong. Dan Tribuners, dalam keputusan pengadilan tersebut, Aser atau Raymond mendapat hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Petrus Boli dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Sorong Kota KBP Johannes Kindangen. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kita melaksanakan kegiatan upacara PTDA anggota kami. Karena kasus tersebut sudah mendapatkan hukuman sudah 3 tahun. Jadi putusan PTDA sudah dikeluarkan dan diminta untuk dibicarakan PTDA. Jadi sudah inkrah, ada putusan hukum, dia harus menjalani selama 15 tahun. Sesuai dengan aturan Polri, sudah dilakukan sidang, dan sidang menyatakan foto tersebut PTDA. Pemberhentian tidak dapat hormat. Jadi, atas perintahnya ini kami melaksanakan upacara PTDA. Kasus apa nih pemberhentian? Kasusnya pencabulan yang dilakukan oleh anggota Polres Sorong Kota. Kalau yang lama, informasi ada anggota terlibat dengan kasus yang penting laporan pelaksanaan tugas jelas. Baik, kasus narkoba jadi kemarin yang ditangani oleh BNN atas nama CB, beliau sudah ditangani oleh BNN. Jadi ada barang bukti, jadi saat ini sudah ditangani oleh BNN untuk proses hukumnya. Informasinya ada 2 tambahan lagi ya, Bang Dan? Informasinya ada 2 tambahan lagi ya, bukan anggota di Sorong Kota? Masih dalam proses untuk 2 anggota tersebut, kami masih dalam proses. Kami masih menunggu. Panglima Kodam 6 Mulawarman Maijen Tri Budi Utomo berkunjung ke Kabupaten Nunukan pada Rabu 27 Juli sore. Maijen Tri Budi Utomo yang baru mendapatkan promosi jabatan menjadi Pangdam 6 Mulawarman pada Selasa 28 Juni lalu berkeliling di perbatasan dengan Helibel.
Kedatangan Maijen Tri Budi Utomo dalam agenda kunjungan kerja di perbatasan RI Malaysia. Saat tiba di Pulau Sebatik pada siang hari, Maijen Tri Budi dan rombongan sempat menuju rumah dua negara sekaligus meninjau PLBN Seinyamuk. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Baik Firda dan Tribuners, belum lama ini Pangdam Namula Warman Maijen TNI Tri Budi Utomo melakukan kunjungan kerja ke perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Saat tiba di Pulau Sebatik, siang hari, Maijen Tri Budi Utomo dan rombongan sempat menuju rumah dua negara sekaligus meninjau PLBN Seinyamuk. Selain itu juga ia sempat mengunjungi patok PB02 Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, kemudian bergeser ke pos Koki Aji Kuning, SK1 Satgas Pamtas RI Malaysia, Yunarmet 18 Komposit, dan memberikan pengarahan kepada personel Satgas Pamtas. Terakhir, Maijen Tri Budi Utomo berkunjung ke Makodim 0911 Kabupaten Nunukan. Dalam kunjungan kerja untuk pertama kalinya ke Nunukan, Maijen Tri Budi Utomo meminta kepada prajurit untuk selalu menjaga kekompakan serta saling mengingatkan apabila ada rekan yang sudah mulai bertindak di luar protap ketentuan tugas TNI. Ex-Komandan Pas Pampres Presiden Joko Widodo itu juga menegaskan kepada para prajurit di perbatasan agar tidak terlibat dalam penyeludupan barang ilegal, utamanya narkoba. Bila mana prajurit terbukti terlibat dalam penyeludupan barang ilegal, kata Tri Budi Utomo, yang bersangkutan mendapat sanksi hukuman berat sampai pemecatan dari kedinasan TNI. Hal itu disampaikan mengingat Kabupaten Nunukan sering menjadi tempat penyeludupan narkoba jenis sabu dari negeri jiran Malaysia menuju ke Indonesia dengan iming-iming yang besar, sehingga hal itu membuat Tri Budi Utomo menjadi khawatir prajurit di perbatasan terpengaruh dengan iming-iming tersebut. Demikian laporan sementara dari Nunukan. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felis dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Panglima Kodam 6 Mula Warman Maijen Tri Budi Utomo. Berikut liputannya untuk Anda. Ini yang diinformasikan kepada saya bahwa prajurit di Nunukan ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, khususnya di perbatasan. Tadi dilaporkan oleh Pak Dandi, kita sudah bisa menangkap lagi 47 siap gitu. Nah itu merupakan suatu prestasi juga, dan mudah-mudahan nanti juga akan ada apresiasi dari pimpinan TNI, Angkatan Darat juga tentunya, dan tentunya kita juga menyampaikan kepada seluruh prajurit bahwa agar selalu tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan kurangi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin juga akan menyebabkan bumerang buat prajurit itu sendiri. Contohnya karena mungkin ya tahu sendiri Mas ya, kalau sabu-sabu otomatis iming-imingnya kan besar tuh. Nah, sementara kita prajurit ini juga tahu bahwa ini besar nih, akan takutnya sampai terpengaruh seperti itu. Nah, makanya kita akan tadi juga saya tekankan bahwa jangan terpengaruh terhadap hal-hal yang akan memperburuk keadaan kita dan keluarga kita. Mungkin komandan juga sudah mendengar dan informasi terkait juga WNA yang kemarin masuk ke ada atensi khusus mungkin dari Kodam. Remaja berpakaian sekolah terlibat tawuran di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Peristiwa tersebut berawal dari adanya penyerangan beberapa diduga orang remaja yang melakukan penyerangan ke SMKN 1 Padang. Akibatnya satu orang anak murid terluka karena kejadian tersebut. Pihak kepolisian pun langsung bergerak dan berhasil mengamankan 6 orang remaja yang diduga pelaku penyerangan SMKN 1 Padang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Rezi Aswar yang akan melaporkan. Silakan rekan Rezi. Ya, Firda. Ini terjadi aksi tawuran yang berawal dari adanya penyerangan oleh beberapa orang terduga murid sekolah dari sekolah lain ke SMK Negeri 1 Padang, tepatnya di Jalan M. Yunus, Kampung Kalawi.
Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di mana awalnya setelah istirahat atau isoma sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia bagian barat, ada beberapa orang membawa senjata tajam menyerang ke sekolah SMK Negeri 1 Padang sehingga menyebabkan satu orang terluka. Dan saat ini pihak kepolisian telah menindaklanjuti atas kejadian tersebut, karena pihak kepolisian dari Polresta Padang mengamankan 6 orang terduga pelaku penyerangan atau tawuran di SMK Negeri 1 Padang. Gitu. Halo? Oke, baik. Terima kasih rekan Rezi dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Aksi kejahatan jalanan yang dilakukan Fani Pradita, 33 tahun, warga Depati Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka yang merupakan pelaku begal, kini berakhir di tangan tim Naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang. Aksi tersebut dilakukan pada Rabu 27 Juli sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Batu Kaldera, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra mengatakan Fani Pradita merampas kalung emas putih beserta liontin milik korban yang bernilai sekitar 11 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Rizky Irianda Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, Firda, pada Rabu 27 Juli lalu, tim Naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang berhasil menangkap pelaku begal Fani Pradita yang berumur 33 tahun setelah beraksi dengan mencuri satu buah kalung seharga sekitar 11 jutaan dari korbannya yang saat itu sedang berkendara menggunakan sepeda motor. Fani Pradita ini yang semulanya hanya ingin pergi ke rumah ketuanya, tiba-tiba ini muncul keinginan untuk mencuri saat melintas di Jalan Batu Kaldera, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal. Sempat memutih korban menggunakan sepeda motor, pelaku pun berhasil mengambil kalung dengan cara menarik kalung dari leher korban. Atas kejadian tersebut, tim Naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang pun bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku Fani Pradita. Saat diinterogasi, terungkap Fani ini bukan pertama kali melakukan aksi pencurian. Diakuinya setidaknya ada 9 kali aksi dengan 9 lokasi yang berbeda-beda. Pelaku ini juga diketahui memang menyasar kalung ataupun emas perhiasan sebagai target barang curiannya. Diketahui juga dari barang hasil curiannya ini dijual dengan harga yang bervariasi. Bahkan untuk barang atau kalung sebelum aksinya yang tertangkap ini pun diketahui juga sudah digadaikan oleh pelaku dengan harga sekitar 8,4 juta. Dan untuk hasil penjualan itu pun 8,4 juta, pelaku ini menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang hingga membeli sabu dan berjudi online dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda Pahlevi dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Unit Reskrim Polsek Cimanggis berhasil meringkus kawanan sindikat pembuat dan pengedar uang palsu yang beraksi di Kota Depok dan sekitarnya. Ada 3 pelaku yang diamankan. Mereka adalah Adi Mansur, Riza Garnita, dan seorang perempuan bernama Novi. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Imran Edwin Siregar mengatakan terungkapnya kasus ini bermula ketika pihaknya menerima laporan adanya dugaan peredaran uang palsu. Dari informasi tersebut, petugas pun langsung melakukan pendalaman dan memancing pelaku Novi untuk bertransaksi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Dwi Putra Kesuma yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dwi. Baik, selamat siang Firda dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa pengungkapan sindikat peredaran uang palsu ini bermula ketika Satuan Reskrim dari Polsek Cimanggis mendapatkan laporan adanya sindikat atau kawanan pengedar dan juga pembuat uang palsu di kawasan Cimanggis. Dari laporan tersebut,
Petugas pun melakukan pendalaman dan berhasil mengamankan seorang wanita bernama Novi yang berperan sebagai pengedar di daerah Kota Depok. Dari tertangkapnya Novi, petugas pun melakukan pengembangan dan pendalaman hingga akhirnya berhasil meringkus dua pelaku lainnya, yakni Ari Mansur dan juga Riza Garnita di daerah Tegal. Dari tangan ketiga pelaku, petugas pun mengamankan barang bukti uang palsu senilai 317 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengakui menjual uang palsu senilai 2,5 juta dengan harga 1 juta. Modus yang digunakannya pun menjual melalui kenalannya dengan sistem COD atau cash on delivery. Saat ini para pelaku sendiri sudah meringkuk di balik jeruji besi ruang tahanan Polres Metro Depok. Sementara kasusnya sendiri masih dalam pengembangan untuk mencari kemungkinan adanya pelaku lainnya. Kurang lebih begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Dwi dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari DKI Jakarta kita beralih ke Jawa Timur. Saudara, kebakaran rumah terjadi di Jalan Kelapa Manis Gang 2, Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada Kamis 28 Juli. Seluruh bagian rumah milik Purwoko, 70 tahun, dilalap si jago merah hingga seluruh perabot dan atap rumah tersebut habis terbakar. Tak terkecuali satu unit sepeda motor Honda Scoopy milik Purwoko hangus tinggal kerangkanya saja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Sofyan Arif Chandra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arif. Ya, selamat siang rekan Firda. Selamat siang, Tribuners. Benar, dapat dilaporkan dari Kota Madiun terdapat kebakaran sebuah rumah, tepatnya di Jalan Kelapa Manis Gang 2, Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman. Rumah tersebut adalah milik Purwoko. Untuk kejadian sendiri bermula saat anak Purwoko bernama Firman ini sedang menggoreng lauk, Firda. Dia terburu-buru karena akan mengirimkan makanan ke rumah neneknya yang berada di Kecamatan Takaran, Kabupaten Magetan. Nah, di tengah jalan, Firman ingat bahwa kompornya belum dimatikan, lalu dia menelpon sang ayah, yaitu Purwoko, yang saat itu sedang berjualan di SDN 2 Manis Rejo yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumahnya. Sang anak meminta ayahnya untuk mematikan kompor tersebut. Namun saat sang ayah berjalan ke rumahnya, nampak api sudah membakar sebagian rumahnya dan nampak warga juga berusaha untuk mematikan api tersebut dengan menggunakan alat seadanya. Ditemui di sekitar lokasi kejadian, Purwoko mengatakan kalau saat terjadi kebakaran memang tidak ada penghuni rumah. Ada sekitar 5 penghuni rumah yang mendiami rumah tersebut, namun semuanya sedang pergi kerja. Jadi kondisi rumah sedang kosong. Salah anggota keluarga yang mengetahui kebakaran pertama adalah anak kedua Purwoko yang saat itu menyadari adanya asap di rumahnya, namun saat dapur dibuka, api dari kompor gas sudah menyala dan sudah merambat ke atas atap yang terbuat dari kerangka kayu. Dan untuk kondisinya sendiri, atap dari rumah Purwoko ini habis terbakar dan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy serta 4 unit sepeda pancal juga sudah ludes terbakar. Untuk memadamkan sendiri membutuhkan 4 unit mobil damkar dan dibutuhkan waktu selama lebih kurang 30 menit kerja. Api sendiri sempat menjalar ke rumah tetangga, namun tidak begitu hebat sehingga bisa mudah dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Namun untuk kondisi rumah Purwoko itu sementara tidak bisa digali karena atapnya sudah hancur, tidak bersisa, tinggal bangunan tembok saja yang tidak terbakar. Purwoko sendiri masih bersyukur karena tidak ada anggota keluarganya yang luka-luka akibat kebakaran. Itu kerja yang dapat dilaporkan dari Kota Madiun.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ular sanca berukuran panjang 2 meter menggegerkan warga di Jalan Waikatibung, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, atau di depan Radio Raja Wali, Bandar Lampung. Penemuan ular sanca di Bandar Lampung itu pertama kali oleh pemilik rumah bernama Reno pada Kamis 28 Juli. Ketika itu Reno hendak mandi dan mau berangkat kerja di Bandar Lampung, tiba-tiba muncul ular sanca dari selokan berukuran besar sepanjang 2 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Iya, selamat siang rekan Firda dan Tribuners. Benar, kemarin sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat di Bandar Lampung, warga Sumur Batu, Teluk Betung Utara digegerkan dengan adanya penemuan ular sanca kembang berukuran sepanjang 2 meter. Dan diketahui pertama kali oleh Reno, salah satu karyawan televisi swasta di Lampung. Dia menuturkan bahwasannya dia hendak akan mandi dan untuk bergegas berangkat kerja. Namun pada kenyataannya saat dilihat air di saluran pembuangan tersebut tidak berfungsi seperti sedia kala, dan sempat dimasukkan pipa ataupun alat ke paralon tersebut. Dan diketahui bahwasannya saat dimasukkan kayu di dalam paralon tersebut, rupanya ada seekor ular sanca kembang yang tengah berada di dalam paralon tersebut. Dan sontak membuat Reno langsung menghubungi tim BPBD Bandar Lampung untuk mengevakuasi ular sanca tersebut. Dan sempat menggegerkan warga, dan akhirnya tak lama kemudian tim BPBD mengamankan ular sanca tersebut. Begitu rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada, saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung melaporkan. Kembali ke studio. Baik. Terima kasih rekan Bayu dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Reno, pemilik rumah. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, terus saat kejadian itu heboh lah Bang tadi Bang ya? Ya, lumayan heboh. Itu sempat baru kali ini apa sudah berapa kali sih Bang? Baru kali ini. Kejadian itu? Baru kali ini. Baru kali ini? Entah dari mana itu. Oh. Kalau perkiraan kita masuknya lihat mana itu Bang kira-kira Bang? Dari saluran air got. Jadi itu kan itu di saluran air pembuangan cucian atau tempat kita buang air besar? Enggak, bukan buang air besar, cucian. Oh, cucian. Dari situ munculnya Bang ya dia itu ya. Nah, sebelumnya ada mungkin hewan-hewan ternak yang di sini mati gitu Bang? Enggak ada. Enggak ada ya? Dia baru kali ini lah gitu. Baru kali ini ya. Temen nggak pernah nemuin ular gede gitu. Nah, terus saat kejadian itu dia ngeberontak atau gimana Bang si ular ini Bang? Dia agak berontak dikit. Ya makanya kami Ketakutan, langsung nelpon damkar. Kalau kami ini sendiri kayaknya kurang berani. Kurang berani ya Bang ya. Panjangnya kurang lebih berapa meter sih Bang? Sekitar 2 meter kurang lebih. 2 meter ada lah ya. Nah, pemadam kebakaran sendiri tadi datang jam berapa mereka Bang? Setelah Abang telepon tadi jam berapa? Nggak lama setelah telepon langsung datang ya. Terus evakuasinya tadi sempat ini nggak apa kayak kesulitan nggak mereka gitu seperti apa gitu? Berarti langsung ya? Ya jangan cepat lah. Masyarakat Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat melakukan acara Bakawa Adat. Prosesi Bakawa Adat dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Festival Matrilineal Sumbar 2022 yang diadakan Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Sumbar bersama Disdikbud Sijunjung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Hafiz Ibnu Marsal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hafiz. Ya baik, terima kasih Firda dan Tribuners. Dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa masyarakat Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung telah melakukan
prosesi bakau adat pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 lalu. Yang mana kegiatan bakau adat ini merupakan kegiatan tahunan dari masyarakat Nagari Sejunjung untuk memperingati hari setelah pasca panen, yang untuk menunjukkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, dan juga sekaligus untuk berdoa bersama mengharapkan hasil panen untuk tahun depannya kembali dapat melimpah dan sukses dan tidak ada halangan seperti itu. Selain itu, festival bakau adat sendiri juga bertepatan dengan festival matrilineal yang diadakan BPNB Sumatera Barat, yang mana pada hari itu festival matrilineal diadakan selama dari tanggal 23 Juli hingga berakhir 30 Juli, yang mana nanti malam itu akan dilaksanakan acara puncaknya di perkampungan adat Nagari Sejunjung. Selain itu, dapat kami jelaskan bahwa prosesi bakau adat sendiri itu dimulai pada subuh harinya, yang mana masyarakat Nagari Sejunjung itu melaksanakan membantai atau menyembelih satu ekor kerbau, yang mana satu ekor kerbau itu dibagikan oleh para nenek mama ke anak cucu kemenakannya, yang mana diolah dan diletakkan ke dalam dulang berisi makanan. Setelah itu, ya, dulang tersebut dibawa berarak-arakan oleh Bundo Kandung dan dengan menggunakan pakaian khas dari Bundo Kandung itu sendiri. Diketahui pada bakau adat kemarin itu terdapat sebanyak kurang lebih 150 Bundo Kandung atau akan itu dari tugu Bundo Kandung yang di perkampungan adat hingga sampai ke KTB atau Balai Adat Nagari Sejunjung. Seperti itu, Firda. Balik ke studio. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Bupati Sijunjung, Beni Dwi Fayuswil, dan berikut liputannya untuk Anda. Pak, terima kasih Pak. Untuk saat ini Pak, kan pelaksanaan festival matrilineal ini yang ketiga diadakan di sini Pak. Itu bagaimana untuk kedepannya seperti itu Pak? Ya, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Nagari yang masih menjaga kelestarian budaya Minangkabau terkait dengan festival matrilineal hari ini. Ini menjadi identitas sebetulnya orang Minang, karena memang dari keturunan ibu itu tidak banyak di dunia. Nah, salah satunya hari ini kita bikin festival, tentunya ini mendukung pariwisata yang menjadi salah satu tujuan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi pasca pandemi COVID hari ini. Walaupun tantangan hari ini cukup berat, mungkin karena pandemi COVID sudah mulai naik lagi, tapi setidaknya masyarakat Sijunjung cukup peduli dengan vaksinasi, dan ini dibuktikan kita masih bisa melaksanakan hari ini. Apa yang perlu dibenahi untuk memajukan festival matrilineal ini terkhusus pada perkampungan adat ini Pak? Yang pertama, karena perkampungan adat ini masih terjaga kelestariannya, kami mengharapkan anak-anak muda yang punya potensi bakat hari ini terkait dengan teknologi informasi, nah ini bisa kita lebih publikasikan lagi, lebih baik lagi. Kita juga didukung oleh kementerian dan provinsi untuk bisa menjadikan ini sebagai salah satu destinasi wisata favorit Sumatera Barat, dan mudah-mudahan ke depan Padang Ranah, perkampungan adat ini yang menjadi lorong waktu Minangkabau ini bisa lebih go internasional lagi. Banjir kembali melanda Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 28 Juli. Kali ini banjir yang mengepung kawasan Kilo 2 hingga Kilo 12 di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Banjir mencapai ketinggian lutut orang dewasa, merendam ratusan rumah dan gedung sekolah. Banjir ini disebabkan hujan lebat melanda kawasan tersebut hingga Sungai Lahantua meluap. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Lukman Mukadar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Lukman. Baik, Firda dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa banjir akibat hujan deras yang mengguyur kota Masohi dan sekitarnya pada Kamis 28 Juli 28 Juli 2022 kemarin mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan terjadi di Kecamatan Amahai, yakni mulai dari kawasan kilometer 2 hingga kilometer 12.
di mana beberapa titik diantaranya paling parah, yakni di kawasan kilo 7 hingga kilo 10 Tribuners. Dan kilo 9 misalnya di kawasan Huameteno ini kilo 10 ya, di kawasan Huameteno ini yang paling parah di sana Tribuners, di mana puluhan rumah di sana juga terdampak genangan air. Bahkan sampai saat ini Jumat hari ini, di hari kedua ini, air masih berada di atas paha orang dewasa Tribuners. Sementara untuk di kawasan kilometer 7 itu air setinggi lutut orang dewasa, dan itu sudah surut dari pantauan kami Jumat hari ini. Dan tak hanya rumah warga, ada beberapa sekolah juga dan juga rumah ibadah seperti masjid dan gereja juga terendam. Namun demikian, tidak ada kerugian berarti dalam insiden ini, artinya barang-barang berharga milik warga juga diamankan di ketinggian sehingga tidak ada kerugian seperti itu Tribuners. Hanya saja beberapa usaha milik warga, ya usaha tani, ini yang kebanjiran sehingga produksi panen mereka juga terganggu Tribuners. Dan untuk sampai hari ini kami pantau banjir ini diakibatkan meluapnya Sungai Holo dan juga Sungai Lahatan Tua di kawasan setempat Tribuners. Begitu Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Lukman dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gedung baru di sebuah sekolah dasar Bekasi tak memiliki fasilitas kursi dan bangku. Akibatnya sejumlah siswa terpaksa harus duduk di lantai atau lesehan saat pembelajaran di kelasnya. Kondisi tersebut dialami oleh siswa yang mengenyam pendidikan di SDN Mekarsari 5, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Rangga Baskoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rangga. Selamat siang Tribuners. Baik, bisa ini memastikan bahwa kondisi ironis terjadi menimpa puluhan siswa yang belajar di SDN 05 Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, di mana gedung baru ternyata tidak memastikan bahwa prasarana dan prasarananya tercukupi. Terbukti dengan tidak adanya meja dan kursi yang dialami oleh beberapa anak yang belajar di sekolah tersebut. Ketua Komite SDN Mekarsari 05 Nanang Kosim menjelaskan bahwa kondisi tersebut telah terjadi sejak 8 bulan lalu, di mana kala itu gedung baru memang baru saja rampung pengerjaannya. Namun dikarenakan kegiatan belajar mengajar masih dilakukan di rumah, sehingga siswa-siswa tersebut belum bersekolah di sekolah gedung baru tersebut. Namun setelah PTM dibuka pada 2 pekan lalu, ternyata meja dan kursinya sendiri belum tercukupi. Kemudian beberapa siswa terpaksa harus belajar dengan membawa meja lipat dari rumah sendiri. Namun ada juga beberapa siswa yang terpaksa duduk dan menulis di lantai. Begitu juga guru-gurunya. Tribuners bisa diinformasikan juga bahwa kondisi tersebut terjadi pada siswa yang mengenyam pendidikan di kelas 3, 4, dan 5. Kemudian Tribuners dihubungi secara terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Carwinda menjelaskan bahwa meja dan kursi yang ada di gedung lama itu rusak Tribuners. Jadi memang gedung ini direhab dikarenakan dulu mengalami rubuh dan kemudian material gedung menimpa meja-meja dan kursi-kursi sehingga rusak. Kemudian ketika gedung tersebut jadi, meja dan kursi yang rusak tersebut belum diganti dan belum dianggarkan untuk dibeli oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Bisa diinformasikan juga Tribuners bahwa dalam waktu dekat Dinas Pendidikan akan mengantisipasi hal tersebut dengan cara meminjam inventaris, barang-barang inventaris dari sekolah lain yang akan dialihkan ke SDN Mekarsari 05 tersebut.
Kemudian untuk rencana jangka panjangnya sendiri, pihak Dinas Pendidikan sudah menganggarkan pengadaan untuk meja dan kursi tak hanya bagi SDN 05 Makassari, namun juga bagi sekolah-sekolah lainnya. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Meski pembelajaran tahun ajaran 2022-2023 sudah berjalan, sejumlah SMP swasta di Kota Malang masih belum bisa memenuhi pagu rombongan belajar. Bahkan ada yang masih belum dapat siswa hingga saat ini cuma 29 Juli. Ada sekolah yang hanya mendapat 2 siswa baru, 5 siswa hingga kekurangan 156 siswa. Sekretaris MKKS SMP Swasta Kota Malang, Rudianto, mengatakan ada 6 SMP swasta di Kota Malang yang terpenuhi pagunya 100% dari 83 sekolah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Silvianita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Frida yang di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kondisi sekolah swasta, SMP swasta di Kota Malang yang masih kekurangan siswa. Padahal pasca MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah sudah berakhir pada minggu lalu. Ternyata sampai hari ini SMP swasta masih ada yang kekurangan siswa. Karena itu MKKS melakukan pendataan pasca MPLS dan mendapatkan ada sekolah yang masih belum ada siswanya. Bahkan ada yang hanya mendapat 2 siswa. Dari data yang saya peroleh, kurang dari 60% pagu sekolah itu ada 42 lembaga. Saya sempat menyambangi ke SMP yang tidak mendapatkan siswa, yaitu di SMP Islam Tarbiyatul Huda. Ternyata, tapi di sana tidak menemukan kepala sekolah atau gurunya karena pintu kantor sedang tertutup. Dan saya menghubungi Bapak Sugeng, kepala sekolahnya, dia membenarkan pada tahun ajaran ini atau kelas 7 tidak ada siswanya, sedang siswa kelas 8 dan kelas 9 masing-masing satu sekolah. Dia beranggapan kondisi sekolahnya karena persaingan sekolah yang ada, apalagi di lingkungan sekolah itu banyak sekali ada SMP negeri maupun swasta, sehingga masyarakat memilih yang dibutuhkan mereka untuk anak-anaknya. Saya juga ke SMP Waskita Dharma yang di sana hanya menerima 2 siswa untuk kelas 7, dan di sekolah lain juga beragam, ada yang 5 atau paling parah itu ada yang kekurangan 156 siswa di SMP Salahuddin, atau kuotanya sekitar 30% dari pagu yang diterima. Sejauh ini untuk kuota SMP negeri itu sekitar 7 ribuan. Sementara untuk lulusan SDMI di Kota Malang itu sekitar 14 ribuan. Nah, kemana mereka sisanya setelah diserap SMP negeri itu menurut Rudianto, Sekretaris MKKS SMP swasta, belum diketahui. Sebenarnya kata dia pendataan bisa dilakukan lewat Dinas Pendidikan, mungkin lewat SD masing-masing, sehingga bisa diketahui lulusan SD atau MI itu kemana aja, bisa dilihat dari data tersebut. Ini memang kondisi ini memang menyulitkan bagi SMP negeri, SMP swasta, karena dia tidak bisa maksimal menyerap siswa baru, terutama khususnya di kelas 7. Demikian, Fida. Ya, baik. Terima kasih rekan Silvi dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Rudianto, Sekretaris MKKS SMP Swasta Kota Malang. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kondisi PPDB di Kota Malang, terutama untuk SMP swasta gimana, Pak? Ya, pada saat ini artinya selesai MPLS
2022. Kami kemarin menjaring data dari teman-teman sejumlah 83 sekolah swasta. Itu terkumpul data dari 83 yang terpenuhi itu dari 6 sekolah. Sekolah saja. Dan yang lain itu rata-rata masih belum terpenuhi, dan yang pagunya di bawah 50% itu lebih dari separuh lebih gitu. Bahkan maaf ini ada sekolah yang tidak menerima siswa. Itu karena kondisi apa Pak kira-kira Pak? Sebenarnya kita masih mereview kira-kira permasalahan yang ada apa, yaitu dalam waktu dekat kami mengadakan koordinasi apakah memang basisnya adalah area itu adalah lingkungan sekitar sekolah itu memang benar-benar tidak terjangkau ya, artinya itu siswa-siswa sudah mendapatkan sekolah semua. Yang kedua memang masyarakat tidak memilih ya, karena itu PPDB merupakan pilihan bagi masyarakat. Jika ada negeri dengan swasta, mungkin mulai negeri. Kalau ada swasta dengan swasta, tentunya dari swasta yang mana yang akan dituju oleh masyarakat. Mungkin itu. Ya, kasih Pak Rudi. Seorang pria berinisial BP yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri di Lembata akhirnya diringkus oleh pihak kepolisian Resort Lembata. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan ILAP Timur pada Kamis 28 Juli. Saat dibekuk, pelaku tak memberikan perlawanan. Ia langsung diborgol dan digelandang ke Mapolres Lembata siang tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Riko Wawo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riko. Selamat siang Fira, selamat siang. Seorang pria berinisial BP diringkus pihak kepolisian Resor Lembata karena menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Dia tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Korban masih berusia 16 tahun, masih duduk di bangku SMA. Dari mulut pelaku, dia mengaku bahwa dia melakukan aksi bejat ini sebanyak 3 kali di tempat yang berbeda, di pondok, di kebun, di hutan, dan juga di samping kandang kambing di dekat rumah mereka. Pelaku ditangkap tanpa ada perlawanan dan langsung dibawa ke Polres Lembata untuk diperiksa lebih lanjut. Aksi nekat, aksi bejat bapak kandung ini terungkap saat korban bercerita kepada korban yang merasa tertekan, bercerita kepada ibunya, ibu kandungnya sendiri, bahwa bapaknya telah melakukan aksi tak terpuji tersebut. Mendengar itu, ibunya langsung bertanya kepada bapaknya dan bapaknya mengaku bahwa dia telah melakukan aksi amoral tersebut. Ibunya dan bersama paman dan juga bersama korban langsung melapor bapaknya ke pihak kepolisian Polres Lembata di Polsek dan terus kemudian dilanjutkan di Polres Lembata. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lembata, Ibtu John Blegur. John Blegur mengecam keras aksi pria tersebut dan dia berjanji pelaku tersebut akan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dia mengingatkan kepada masyarakat untuk jangan sekali-sekali melakukan tindakan seperti ini lagi karena ancaman hukumannya sangat berat. Pelaku sudah ditahan di Polres Lembata dan aksi ini sempat membuat geger warga di Kabupaten Lembata dan menuai kecaman. Banyak pegiat aktivis perempuan dan anak mengecam aksi yang dilakukan pria yang tinggal di wilayah Kecamatan ILAP Timur tersebut. Diketahui ibu dan korban juga saat ini sedang dalam keadaan depresi dan trauma berat dan sangat membutuhkan bantuan. Saya telah mengkonfirmasi dengan lembaga Permata, sebuah lembaga yang fokus pada pendampingan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Direkturnya Maria Loka juga sudah menyatakan bahwa ibu korban dan juga korban akan mereka temui dan juga akan diberi pendampingan psikologi agar mereka tidak lagi merasa depresi dan juga perlahan-lahan korban bisa kembali ke sekolah. Demikian dapat saya laporkan dari Lembata, Firda.
Baik, terima kasih rekan Riko dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Opsnal Satreskrim Polres Aceh Besar mengamankan 3 pelaku illegal logging di Desa Menasatunong, Kecamatan Selimum, Aceh Besar pada Minggu 24 Juli lalu. Pihak kepolisian menyita 1 unit mobil truk Mitsubishi yang mengangkut kayu gelondongan rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Kasat Reskrim Polres Aceh Besar AKP Ferdian Chandra mengatakan pengamanan tersebut dilakukan pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Indra Wijaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Baik, terima kasih Firda. Dapat kami sampaikan Polres Aceh Besar melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Besar AKP Ferdian Chandra telah melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku illegal logging di wilayah Kecamatan Lamteba, Aceh Besar. Dari ketiga pelaku tersebut berinisial IS 23 tahun, berprofesi sebagai mahasiswa, kemudian MY 24 tahun, berprofesi sebagai petani, dan MA 19 tahun, juga berprofesi sebagai petani. Nah, penangkapan itu dilakukan berdasarkan informasi awal dari masyarakat sekitar di pemukiman Lamteba kepada Polres Aceh Besar terkait adanya perilaku tindakan illegal logging. Nah, dari informasi tersebut, tim dari Satreskrim Polres Aceh Besar melakukan penelusuran dan pengintaian pada minggu malam dini hari. Nah, saat melakukan pengintaian di daerah pemukiman Lamteba, para petugas melihat mobil yang bermuatan kayu gelondongan jenis rimba campuran itu melewati para petugas. Sontak melihat adanya mobil yang lewat itu, tim dari Polres Aceh Besar langsung melakukan pemberhentian dan pemeriksaan kepada ketiga pelaku. Dari ketiga pelaku didapati berupa 1 unit mobil truk Mitsubishi dengan isi kayu gelondongan campuran, serta tidak dilengkapi beberapa dokumen. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku saat ini terancam pasal 83 ayat 1 huruf B, junto pasal 12 huruf E, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Hukuman penjara paling singkat yang dijatuhkan kepada ketiga pelaku yakni 1 tahun paling lama, 1 tahun paling cepat, dan paling lama 5 tahun penjara dengan dana paling sedikit 500 juta dan paling banyak itu 2,5 miliar. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 392 jemaah haji Indonesia debarkasi Makassar kelompok terbang pertama tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Kamis 28 Juli. Mereka berasal dari 3 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. 208 jamaah berasal dari Kota Makassar, 61 dari Kota Parepare, 119 dari Kabupaten Sopeng, dan 4 petugas kloter. Sebelum kembali ke daerah masing-masing, jamaah terlebih dahulu dibawa ke Asrama Haji Sundiang untuk tes antigen dan penyerahan kepada petugas haji daerah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Wahyudin Tamrin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wahyudin. Baik, rekan Firda di studio dan Tribuners dimanapun berada, di sini kami dari Makassar melaporkan bahwa jamaah haji gelombang pertama yang masuk juga sekaligus sebagai kelompok terbang pertama di debarkasi Makassar baru saja tiba kemarin sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Nah, kedatangan para jamaah haji ini disambut meriah oleh sejumlah atau pengunjung dan keluarga yang datang menjemput para jamaah di Asrama Haji Sundiang. Nah, para keluarga khususnya yang berada di Kota Makassar datang langsung ke Asrama Haji untuk menjemput jamaah haji yang baru saja tiba. Berbeda halnya dari Kabupaten Sopeng dan juga Kota Parepare yang dijemput oleh petugas haji daerah
menggunakan bus masing-masing. Nah, keramaian ataupun jumlah pengunjung sekaligus keluarga yang cukup banyak, mencapai ratusan pada saat penjemputan jamaah. Mereka berkumpul di pintu pertama ataupun yang masuk dalam ring 1 Asrama Haji Sudiang. Nah, di sana mereka menunggu para jamaah yang diterima oleh panitia penyelenggara ibadah haji, sekaligus diserahkan ke panitia penyelenggara haji daerah masing-masing. Nah, sebelum kembali ke daerah masing-masing Tribunars, 392 jamaah ini terlebih dahulu di tes antigen di Asrama Haji Sudiang. Hal tersebut untuk mencegah adanya jamaah yang terjangkit virus COVID-19. Dan alhamdulillah pada hasil pemeriksaan kemarin semua jamaah memiliki hasil negatif. Nah, selanjutnya pada malam hari Tribunars, para jamaah tersebut sebagian sudah kembali, seperti jamaah haji dari Kota Makassar sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara untuk yang dari Sopeng masih menginap 1 malam di Asrama Haji Sudiang menunggu bus dari daerah masing-masing. Apalagi Kabupaten Sopeng jaraknya cukup jauh dari Kota Makassar. Nah, demikian rekan Firda dan Tribunars yang dapat kami laporkan dari Makassar. Ya, baik, terima kasih rekan Wahyudin dari Tribun Timur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polda Sulawesi Utara melaksanakan press conference pengungkapan tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking di Kalimantan Tengah pada Kamis 28 Juli. 2 orang terduga pelaku berinisial DT 27 tahun, warga Kecamatan Wanea, dan SK 30 tahun, warga Kecamatan Teweh Tengah, Kalimantan Tengah, berhasil diamankan Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Sulut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Randy Umar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Oke, selamat sore semuanya Tribuners, dimanapun Anda berada saat ini. Jadi saya Randy dari Tribun Manado akan melaporkan hasil liputan saya kemarin, di mana pada hari Kamis kemarin, Polda Sulawesi Utara berhasil atau melakukan press conference penangkapan tersangka kasus trafficking atau perdagangan orang. Nah, di sini Tribuners ada 2 orang yang menjadi korban, sedangkan 2 orang juga menjadi pelaku. Nah, mereka sebelumnya tiba di Bandara Samratulangi sekitaran pukul 1 siang di waktu Indonesia Tengah wilayah Kota Manado, dan setelah itu mereka langsung dibawa ke Polda Sulawesi Utara. Dan pada waktu sekitaran pukul jam 4 sore, Polda Sulut melaksanakan press conference, dan dari hasil penyampaian yang disampaikan langsung oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno, bahwa kasus ini memang menjadi sorotan penting karena korban masih anak di bawah umur. Dan mereka di sana itu ternyata dijebak oleh kedua pelaku. Jadi mereka selama di sana tidak mendapatkan gaji, bahkan juga di sana mereka juga diperkerjakan sebagai PSK, pekerja seks komersial di sana. Dan mereka pun di sana dibuat seakan-akan oleh para pelaku, dibuat seakan-akan memiliki banyak hutang. Akhirnya pelaku pun sulit untuk menebus pembayaran utang yang harus untuk dilunaskan oleh mereka. Dan Tribuners, alhasil Tribuners, mereka pun di sana ada sekian lama ada di sana, mereka tidak mendapat gaji, disuruh melakukan pekerjaan, dan mereka pun setiap kali melakukan tugas pekerjaan mereka, uang-uang tersebut langsung diambil oleh pemilik kafe. Nah, itu yang memiriskan, padahal mereka juga masih anak di bawah umur. Dan dari situ informasi tersebut bermula juga Tribuners dari laporan dari keluarga yang ada di sini. Mereka melaporkan bahwa anak mereka hilang. Jadi dari situ Subdit Renakta Polda Sulut langsung melakukan penyelidikan, dan mereka ternyata ditemukan ada di daerah Kalimantan Tengah sana, Tribuners. Dan dari hasil tersebut Subdit Renakta juga langsung melakukan pengamangan secepat mungkin dan langsung mengamankan mereka di sana.
Dan sejauh ini Tribuners, untuk para korban pun sudah diberikan bimbingan, perlindungan, bahkan kami pun, wartawan pun diminta untuk tidak melakukan upaya lebih untuk pemberitaan dari kepada korban, hanya fokus kepada pelaku, karena pelaku memang sudah melewati batas umur ya Tribuners. Cuma yang korban ini ada yang korban umur 17 dan 13 tahun. Dan sejauh ini proses masih berlanjut, dan Polda Sulawesi Utara sejauh ini akan komitmen untuk mengungkap kejahatan-kejahatan trafficking yang ada di wilayah kerja di Polda Sulawesi Utara. Itu saja yang bisa saya sampaikan di sore hari ini ya Tribuners, dan tetap semangat. Baik, terima kasih rekan Randy Umar dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.